Assalamualaikum, halo. Di episode Yuk Mengenal kali ini, kita akan membahas biografi dari Kiai Haji Muhammad Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, yang beliau dikenal dengan seorang alim ulama Jawa pertama yang berhasil menguasai qiraat sab'ah. Seperti apa biografi beliau? Mari yuk mengenal. Kiai Haji Muhammad Munawwir, pendiri pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, yang kemudian dikenal sebagai pembuka tradisi tahfiz di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Beliau telah bermukim di Mekah dan Madinah selama 21 tahun. Nama lengkap beliau, Kiai Haji Muhammad Munawwir bin Kiai Haji Abdullah Rasyad bin Kiai Haji Hasan Basori, lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tahun 1870. Kakek beliau yaitu Kiai Haji Hasan Basori, dulu dikenal sebagai ulama pejuang. Kiai Haji Hasan adalah ajudan pangeran Diponegoro. Di usia anak-anak, Kiai Haji Muhammad Munawwir sudah dititipkan di sebuah pesantren di Bangkalan yang diasuh oleh Kiai Haji Maksum. Di pesantren inilah bakat kefasihan Kiai Haji Muhammad Munawwir di dalam membaca Al-Quran mulai tampak, sehingga beliau menjadi imam sholat ketika berusia 10 tahun. Selain belajar Al-Quran, ia juga belajar ilmu-ilmu keislaman lainnya dari para kiai, seperti Kiai Haji Abdullah dari Keanggotan Bantul, Kiai Khalil Bangkalan, Madura, Kiai Solih dari Darat Semarang, dan Kiai Abdurrahman dari Watu Congol, Muntilan, Bangkelang. Pada tahun 1888, Kiai Haji Muhammad Munawwir meneruskan belajar ke Mekah dan menetap di sana selama 16 tahun. Dari Mekah, Kiai Munawwir melanjutkan belajar ke Madinah. Setelah 21 tahun bermukim di kedua kota suci itu dan memperoleh ijazah mengajar tahfiz Al-Quran, ia kembali ke Yogyakarta pada tahun 1911. Selama di Mekah dan Madinah, ia memperdalam Al-Quran, tafsir, dan qiraah sab'ah dari beberapa guru, antara lain Syekh Abdullah Sangara, Syekh Sarbini, Syekh Mukri, Syekh Ibrahim Uzaimi, Syekh Mansur, Syekh Abdul Syakur, dan Syekh Mustafa. Hafalan Al-Quran yang ia kuasai saat belajar di kedua kota suci tersebut lengkap dengan qiraat sab'ahnya, sehingga Kiai Munawwir terkenal dengan alim Jawa pertama yang berhasil menguasai qiraat sab'ah. Setelah Kiai Munawwir kembali ke Yogyakarta, ia kemudian mendirikan majelis pengajian dan merintis berdirinya pondok pesantren Krapyak. Selama kurang lebih 33 tahun menjadi pengasuh pondok pesantren Krapyak, Kiai Munawwir mewariskan ilmu kepada para muridnya dan kelak tidak sedikit di antara mereka yang mendirikan pondok pesantren Al-Quran. Di antaranya, para muridnya itu adalah Kiai Arwani Amin Kudus, Kiai Badawi Kaliwungu Semarang, Kiai Zuhdi Nganjuk Kertosono, Kiai Umar Mangkuyu dan Solo, Kiai Umar Kempek Cirebon, Kiai Nur atau Munawwir Tegalarung Kertosono, Kiai Muntaha Kalibeber Wonosobo, Kiai Mutado Buntet Cirebon, Kiai Muhammad Maksum Gedongan Cirebon, Kiai Abu Ammar Kroya, Kiai Suhaimi Benda Bumi Ayu, Kiai Syatibi Kiangkong Kuto Arjo, Kiai Ansor Papedang Bumi Ayu, Kiai Hasbullah Wonokromo Yogyakarta, dan Kiai Muhyiddin Jejeran Yogyakarta. Kiai Munawwir dikenal sebagai seorang yang istiqomah dalam beribadah. Sholat wajib dan sunnah rutin dikerjakannya. Wirid Al-Quran selalu ia khatamkan sepekan sekali, biasanya setiap hari Kamis. Sifat muruahnya tercermin dari kerapian berpakaiannya. Ia terus-menerus mengenakan tutup kepala, kopiah atau sorban, berpakaian sederhana, dan terkadang mengenakan pakaian dinas Keraton Yogyakarta saat menghadiri acara resmi keraton. Kiai Munawwir adalah sosok yang memiliki perhatian besar terhadap keluarga dan para santrinya. Ujangan-ujangan yang ia sampaikan dalam pengajian secara apik diterapkan dalam pergaulan sehari-hari. Ia tidak membedakan tamu yang mendatanginya. Semua ia sambut dengan baik, bahkan ia sesekali bersilaturahmi kepada keluarga santrinya. Begitu pula kepada tetangganya.
Kiai Haji Munawir sakit selama 16 hari sebelum beliau meninggal dunia pada tanggal 11 Jumadil Akhir 1360 Hijriah atau 6 Juli 1942 di rumahnya di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Kiai Munawir dikenal sebagai pembuka tradisi tahfiz khususnya di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah.